Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, saya mau tanya langsung aja kali ya, to the point nih. Ntar mau FOMC live atau enggak? Kalau live 1000 likes, kalau enggak ya skip aja dulu ya. Nanti kita update after FOMC aja. Anyway guys, it's gonna be very quick update. Ya ini pre FOMC supaya teman-teman punya gambaran ya about what will gonna happen maybe during FOMC. Probabilitasnya kayak gimana, resiko apa yang kita harus perhatikan gitu kan. Jadi tadi saya cukup deep ya dalam ngelakuin research karena saya mau share kembali ke SAG juga untuk outlook atau persiapan menyambut FOMC ntar malam. So, apa yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian untuk saat ini? Sebenarnya kalau kita ngecek dari segi price action, kan kelihatannya bagus ya. Menarik-menarik aja gitu. Kemarin kita ngelihat Bitcoin itu manipulasi di New York Open guys. Jadi nanjak dulu pop, and then manipulasi baru dia meletus naik gitu. Technically sebenarnya kalau misalkan saya ngambil acuannya dari previous analysis, memang kita nggak kemana-mana kan. Kita juga nggak breakdown yang kayak gimana banget. Bahkan di sini bisa dianggap still dalam kondisi manipulasinya gitu. Right? Dia cuman kayak fake out doang ke bawah, tapi kemudian kan balik naik ke atas. Kemarin gitu lagi, New York manipulation, hari Senin dan bla 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 gitu. Nah sekarang kalau kita lihat, market itu merangsek naik ya, pelan-pelan dia climbing terus, susah payah teman-teman. Sampai akhirnya terjadi breakout kan atas previous high point yang terbentuk pada pergerakan di hari Jumat lalu. Tapi kita juga ngelihat dia tuh nggak sukses loh untuk take over area resistance yang merupakan supply pada kisaran zona 117.000. Memang sih menariknya di sini kita ngelihat di zona tersebut itu kita udah dites satu kali gitu kan. Dan apa yang terjadi? Selling pressure-nya nggak kuat. Oke, itu kita bisa cermati sebagai satu pertanda kalau market itu bisa dibilang udah dalam keadaan relatif gak terlalu agresif ya tekanan jualnya teman-teman. Tapi ada tapinya nih, ada beberapa poin yang saya pengen tunjukin ke teman-teman. Ini sebenarnya berkaitan dengan kondisi terkini dan saya cukup yakin bakal banyak orang yang kebingungan ya. ETF inflow itu 2 hari terakhir masih 3 digit guys. Dengan total perolehan itu udah 500 juta dolar cuma dalam waktu 2 hari. Tapi kalau secara data, waktu kita meneliti, waktu saya teliti teman-teman, di sini nunjukin kalau transaksi terakhir, walaupun Bitcoin-nya naik ya cukup signifikan. Kamu kalau cek dari data kumulatif volume delta atau CVD, ini nunjukin guys, kalau progres yang sekarang sedang berlangsung pada Bitcoin naiknya itu tidak dengan transaksi spot yang aktif. Justru kalau kita lihat dari data ini, spotnya itu lebih banyak jualan. Ya, ini lebih banyak jualan. Dan kalau kita cek di sini, memang kan dari segi open interest juga ya kita bisa lihat ya dalam beberapa hari terakhir sebenarnya steady, nggak kemana-mana gitu kan. Cuma kalau patokannya dengan ngelihat kondisi tersebut, sebenarnya sederhana aja sih. Begitu kita cek CVD-nya dia turun, itu artinya yang belanja di sini bukan spot guys. Tapi lebih banyak ke derivative market, ke futures market. Ya, futures market berarti ada kemungkinan besar mereka itu gambling a moment before FOMC. Ya, kalau kita cek dari CVD candle-nya sendiri, ini sebenarnya lebih kok buat kita ngukur juga ya, kayak lebih banyak short atau long gitu kan. Ini mix, bener-bener mix guys. Ya kalau kita lihat dalam keadaan negatif kayak gini, itu artinya apa? Short lebih gede posisinya daripada yang ngelong. Ya kalau dalam beberapa hari terakhir sih mungkin ya bisa dibilang ada nanjak sedikit gitu ya. Ini bukan beberapa hari sih, cuma beberapa jam terakhir gitu. Artinya apa? Artinya yang nge-trigger Bitcoin breakout ini lagi-lagi dari market derivatif, alias dari futures market. Jadi saya bisa bilang ini tuh rapuh gitu, fragile banget. Ya, kita mengetahui kondisi ini itu bisa dikonsider sebagai resiko dari potensi sell the news event pada saat FOMC-nya gitu. Ya, sebenarnya saya juga nggak mau terlalu gambling, oke? Saya cuma ngelihat FOMC itu sebagai potensi volatilitas dan potensi liquidity cascade, atau kita bisa anggap itu sebagai progress untuk market tuh mendapatkan lebih banyak liquidity. Ya, lihatnya dari sini guys ya. Jadi flush out itu bisa berlangsung untuk 2
posisi sekaligus. The first one adalah sell shortnya di 118.000, merupakan zona dengan kumulatif short liquidation leverage yang gendut. Yang di bawah itu di kisaran $113.000. Kalau kita pakai 30 hari, ini berarti kan lebih panjang lagi temponya, teman-teman. Sebenarnya bottomnya tuh 109.000 dengan total $12 miliar. Cuma kalau bisa sampai 113.000 aja tuh udah kena 6 miliar, guys. Dan itu udah cukup banget gitu ya. Artinya apa? Kalau 113.000, andai kata nih kita ngelihat FOMC-nya ternyata malah jadi sell the news, banyak orang bener soal prediksinya, soal proyeksinya, mereka meyakini berdasarkan data-data yang kita punya, berdasarkan historical movement yang kita punya, hari H-nya memang volatile banget gitu. Jadi orang bilang dia naik, orang bilang ini turun after FOMC, dua-duanya bener. Kenapa? Karena bisa jadi ngebuntut begini, guys. Ya, sebelum akhirnya dia turun atau sebelum akhirnya dia naik. Tapi yang penting itu kan sebenarnya bukan di sini. Saya sih nggak terlalu pusingin di sini. Ya, makanya kalau teman-teman lihat, kenapa ETF inflow-nya masih tetap positif? Karena mereka nggak peduli soal volatilitas jangka pendek. Yang mereka lihat itu adalah positioning-nya nanti. Kuartal 4 ada di mana nih posisi harganya gitu. Misalkan, apakah di sini? Ataukah di sini? Ya, atau mungkin di sini gitu. Atau mungkin di sini, tengah-tengah 130.000. Ya, ini kalau misalnya para whales ya mereka concern atau fokus utamanya lebih ke sana gitu. Jadi mereka hanya tidak melihat volatilitas jangka pendek itu sebagai dalam tanda kutip decision making mereka ya. Yang mereka lihat itu adalah nanti setelah FOMC kita udah yakin nih Jerome Powell pasti ada kecenderungan mengarah ke dovish ya. Yang diperhatikan itu kan dari segi tenaga kerja. Memang inflasinya naik. Tapi saya rasa dengan data PPI terakhir itu udah cukup banget lah untuk membuat market itu tidak terlalu tidak terlalu khawatir lagi dalam konteks untuk terkait inflasi gitu. Karena kita ngelihat kan terakhir inflationnya itu kan kayak wah meletus gitu ya. Jadi orang menyangkanya itu adalah dari producer prices itu menyangkanya adalah ini bahaya nih. Ya kalau dari sisi produsennya udah naik lumayan, nanti sampai ke konsumen pasti akan terasa dampaknya gitu. Ternyata revisiannya balik lagi guys ya. Jadi dari 3,1% yang dirilis pada saat Agustus lalu, kemarin itu rilis untuk periode yang Agustus di bulan berikutnya alias di bulan September yang minggu lalu, angkanya 2,6%. Nah ini kan yang menjadi trigger, makanya market itu udah confident banget kalau The Fed itu kemungkinan besar akan dovish ya. Dalam artian kalau mereka patokannya tadinya inflasi dari sisi produsen, nah ini udah direvisi, jadi udah nggak jadi masalah gitu. Nah kalau kondisinya kayak gitu, optimisme pasar ini yang menurut saya bahayanya itu adalah ke build up-nya dari sisi leverage ya. Jadi mereka pada pakai pasar derivatif ya, pakai margin teman-teman untuk mereka bisa memanfaatkan pergerakan ini karena mungkin pertimbangannya bisa jadi kayak September tahun lalu. Ya kan, kalau September tahun lalu kan market itu sangat-sangat bullish ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Jadi kalau Anda perhatikan itu mulai dari tanggal 1 September kita angkanya di 57.000. Penutupannya di akhir bulan September itu angkanya ada di kisaran lebih kurang 66.000 guys. Jadi kita ngelihat ada gain di situ. Ya mungkin nggak banyak ya karena akhirnya turun lagi sih. Kalau kita lihat di sini ini turunnya kapan ya? Oh ya ini tanggal 30 September finalnya ada di 63.000. Ya lebih kurangnya masih naik sekitar 10%-an gitu. Bagus gak? Ya bagus lah, orang September biasanya merah gitu kan. Tapi ini September bisa hijau. Makanya kalau ada orang yang mengkaitkan ini history repeat itself atau historical pattern, mirip kayak September tahun lalu karena The Fed pangkas suku bunga kemudian bla 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 gitu. Tapi harus diingat satu hal teman-teman. Tahun lalu pangkas suku bunganya 50 BPS. Kalau tahun ini kemungkinan kan tetap di 25 BPS. Yang berubah itu cuman terkait dengan kalau kita bilang terkait dengan proyeksinya ya untuk di kuartal 4 nanti. Nah, kalau kita dengar kiri kanan kita nih, ada naratif bahkan The Fed itu mau bikin kejutan ya. Jadi kejutannya itu berupa apa, teman-teman? Berupa 50 BPS cut. Disamain dengan kondisinya kayak tahun lalu. Nah, itu kalau misalkan memang benar kejadiannya kayak gitu sih, iya, bisa jadi memang market bullish gitu. But at the same time, kalau kita pikiran matang-matang, apa iya The Fed akan lakukan itu? Dan kalau misalnya hanya orang yang kemakan dengan rumor, itulah kenapa saya rasa menjadi trigger kalau market tuh lebih banyak spekulasi di derivative marketnya.
gitu. Jadi mereka long, leverage, gede, marginnya besar. That's it. Ya, kalau saya jadi mereka sih, saya mungkin akan take profit duluan ya sebelum FOMC gitu. Tapi kan yang menjadi permasalahan itu kan adalah nggak semua orang kayak gitu mikirnya. Malah mayoritas mikirnya adalah, wah bagus nih, after FOMC nggak bakal balik turun lagi nih, sama kayak tahun lalu nih dan lain-lain. Nah itulah yang membuat mereka akhirnya terlalu overconfident. Saya sih mikirnya kayak gitu, ya. Tapi begini guys ya. Terlepas dari kondisi itu, ini for conclusion supaya teman-teman mengerti. Price action Bitcoin bagus, oke? Jangan dilihat kalau kita dari segi sentimen ya, tapi kalau technical only, price actionnya bagus. Closing kemarin bullish banget guys, ya. Sekaligus memvalidasi bullish crossover pada exponential moving average 21 dan 34. So far, kalau kita main di atasnya itu bagus. Ya, kamu bisa lihat di sini. Ini selama dia main di atasnya tuh bagus. Sampai akhirnya dia crossing down, itulah yang men-trigger koreksinya. Ya, di sini kondisinya kalau teman-teman ingat dari live session kita udah bahas MACD crossing. Ya, dibarengin dengan adanya apa? Hidden bullish divergence. Ya, ini saya udah ngomong waktu itu. Sorry, my bad guys. Hidden bullish divergence-nya bukan di situ sih. Udah bener ya, ini ketemu di sini guys. Nah ini hidden bullish divergence. Jadi udah bagus, gak ada masalah gitu. Technical wise-nya ngarah ke sana. Tapi memang bukan berarti tidak ada potensi sell the news tadi. Gitu ya. Saya sih tetap akan lebih berhati-hati. Oke? Nah, untuk conclusion ya, supaya nanti nggak disangkanya dua arah teman-teman. Saya pribadi, itu sampai dengan tadi malam masih open posisinya tuh biasnya lebih ke bullish guys. Kita ada sempat nge-catch momentum di BNB, and I think BNB having a nice performance, tembus all-time high baru, dan meroket dengan cukup baik. Kemudian ada pun yang tidak berlangsung dengan kondisi sesuai ekspektasi ya, jadi dia bergeraknya itu nggak sesuai harapan lah, ibaratnya seperti itu. Tapi overall bias saya masih bullish. Itu dulu di take note, oke? Nah, patokan saya dari mana? Saya selalu menekankan kepada teman-teman, my primary decision will be based on market structure. Jadi kalau market structure kasih tahu saya, ini masih bullish, ya udah saya hanya akan follow up dari sana. Itu pertama, ya. Yang kedua teman-teman, mendekati FOMC, saya udah lebih berkurang untuk berspekulasi. Ya, karena saya khawatir volatilitasnya itu ya pada akhirnya hanya akan nge-sweep stop loss saya doang gitu kan. Jadi kayak market dia bergerak naik dan turun, mungkin bener ujungnya naik gitu. Tapi sebelumnya kan dia turun dulu nge-sweep saya punya stop loss. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya lebih memilih untuk kalem aja, santai-santai dulu. Habis itu nunggu FOMC-nya selesai. Jumat, Sabtu, Minggu masih ada waktu. Minggu depan masih ada waktu. 2 minggu lagi masih ada waktu. Di situ harusnya kita bisa kejar performance dengan mengacu pada data FOMC yang akan dirilis nanti malam. Terutama statementnya Jerome Powell. Jadi kalau saya sih mempertimbangkannya kayak gitu. Ini bahkan Alpha NT ini dari live session sih. Udah dari beberapa hari yang lalu ya. Harus direview ulang. Apakah ini masih relevan atau enggak. Karena kita perlu ngecek data-datanya juga. Funding rate dan lain-lain gitu before kita making decision. Ya but anyway, itu ya kalau saya kayak gitu teman-teman sekalian. Nah untuk spotnya kemarin saya udah take profit parsial. Sisanya saya masih keep karena memang mungkin saya mau coba untuk ride the momentum sampai ke kuartal 4 nanti. Cuman kalau memang nanti malam nih sampai jadi sell the news, mungkin yang kemarin saya take profit saya belanjain lagi. Ya, mudah-mudahan sih dikasih koreksinya teman-teman sekalian. Tapi kalaupun nggak dikasih koreksinya, bagi saya nggak jadi masalah. Pertama, saya tidak menebak ya kira-kira FOMC bakal kayak gimana. Jadi saya nggak akan open posisi juga di momen menjelang FOMC. Kalau kalian bilang, saya pengecut, ya nggak apa-apa. Bagi saya jaga capital juga penting kok, ya. Sama pentingnya teman-teman. Dan saya juga bukan tipikal yang FOMO. Jadi ketinggalan hari ini bagi saya nggak masalah. Masih ada besok, lusa, dan seterusnya. Itulah benefitnya kita trading, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang, aduh Vin, tapi gue belum invest nih. Ya jangan invest beli Bitcoin di sini juga, gitu kan. Anda kan udah dapat kesempatan berapa banyak gitu. Ya kalau misalnya Vin, gue ketinggalan belum sempat beli di sini, dan seterusnya. Ya itu Anda harus bisa menerima kalau mungkin kenalan dengan marketnya itu di timing yang kurang tepat gitu loh. Kita tahu ini di penghujung bull market, ya kan. Udah banyak orang anticipating kalau 4-year cycle tetap akan terjadi, kalau bear market di 2026 akan terjadi, dan bla bla bla. Memang sebenarnya environment-nya kurang tepat kalau memang baru masuk sekarang gitu. Kecuali teman-teman manfaatin di spot dan Anda belanjanya itu lebih banyak
berspekulasi di altcoins. Nah, itu mungkin lain ceritanya, karena sebenarnya saya juga punya pandangan lagi terkait dengan altcoins ya. Gimana dengan situasi Bitcoin dominance-nya saat ini yang masih hanya menjadi bagian dari retracement aja gitu kan. Secara keseluruhan kita ngelihat dia masih bear, cenderung dominan bear gitu. Kita main di bawah exponential moving average 21 dan 34 untuk periode yang agak lebih panjang. Maka saya expecting kita masih bisa ngelihat either itu Ethereum atau mungkin di altcoins lainnya itu masih bisa outperforming dari Bitcoin. Oke, fakta menariknya adalah BNB outperform Bitcoin gitu. At least kemarin loh ya. Kalau kita ngomongin BNB ini hanya dalam beberapa hari terakhir aja, performance dia itu udah up 14%. Much better daripada Bitcoin yang mungkin dia sama-sama naik juga, tapi yang naiknya dia nggak sebanyak itu, cuma 6% gitu. Which is ya, BNB berarti outperforming Bitcoin kan, kalau dari segi return gitu. Apalagi BNB udah create all time high baru. Ya itu sebagai contoh teman-teman sekalian ya. Jadi masih ada opportunity, kalian bisa lihat naratif yang bisa dimainin, contohnya kayak ETF, ya kan. Ini kan ETF approval masih menjadi tanda tanya besar ya. Apakah nanti Oktober katanya sih desas-desusnya diundur ke November. Tapi kan itu berarti katalis buat ngedorong market bullish. Ya kan? Itu menjadi satu katalis loh untuk mendorong market bullish. Teman-teman tinggal pinter-pinter milih alts yang sekiranya bisa kebagian exposure menjadi corporate treasury. Itu harusnya bisa jadi pertimbangan untuk play-nya di kuartal 4 nanti. Ya, sementara sih itu mungkin update saya pre-FOMC, teman-teman sekalian. Saya udah jelasin sebisa mungkin. Banyak data yang saya paparkan, ya. Secara conclusion harusnya cukup jelas. Hindari resiko over leveraging, ya. Apalagi over margin buat yang nggak ngerti pakai leverage. Sebaiknya, apalagi nggak ngerti position sizing, sebaiknya Anda jangan tergesa-gesa untuk making decision, karena itu bakal berbahaya sekali. Apalagi ini momennya udah deket-deket FOMC. Itu sih mungkin pesan dari saya, teman-teman sekalian. Dan jika seandainya nanti malam FOMC ternyata benar menjadi trigger sell the news, Anda nggak perlu panik juga ya. Karena memang kita udah lihat datanya. Ini kemungkinan memang bisa menjadi, ya bisa dibilang momen flash out lah. Flash out tuh buat ngebersihin leverage. Supaya orang tidak terlalu overconfident. Kalau memang kita pengen lihat Bitcoin nanjak, memang sebenarnya itu idealnya terjadi dulu. Idealnya ya, idealnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata post FOMC marketnya meletus, ya saya sih happy-happy aja ya. Gak jadi masalah juga gitu kan. Cuma mungkin jadinya saya nggak dapat diskonan aja. Itu sih kalau saya pribadi ngelihatnya kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya nggak kebagian long gimana, Vin? Ya kan masih ada nanti. Biarin aja dulu dia ngebentuk struktur baru. Abis itu kita follow up after strukturnya valid terbentuk. Itu kalau pandangan saya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mau gambling ya terserah, itu kembali ke personality masing-masing. Saya justru malah ngelihatnya kalau misalkan memang mau sekalipun ya, Ethereum malah ngasih peluang bagus guys ya. Sebetulnya technically Ethereum itu main di atas exponential moving average 21 dan 34. So far kita ngelihat dia baru aja breakout dari previous support resistance. Kemudian kalau kita pakai yang namanya Fibonacci, Anda pakai dari atas ke bawah, ini adalah bagian dari potential higher low-nya dia. Tuh, ini ada higher high ya, ini potential higher low. Terus dia ada potensi dia flip, di sini jadi potensi higher low-nya. Bahkan kalau kita lihat di sini inside bar kok dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi kita lihat 5 hari ini adalah bagian dari retracement atas penguatan yang berlangsung di sini gitu. Mungkin counter argumennya, Vin, lu lihat deh, ini kan bisa potensi head and shoulders. Iya, potensi. Tapi kan ini nggak sampai bawah. Kalau dia 100% retracement, baru itu head and shoulders. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita counter argumen lagi dengan bearish QM pattern, bearish QM aja dia syaratnya adalah menciptakan lower low. Jadi kalau misalnya nggak ada lower low, ya artinya bukan bearish QM pattern. Kan begitu. Head and shoulders juga salah satu syaratnya adalah dia retrace 100% dari rally yang berlangsung di sini. Jadi di sini naik, dia turun 100% gitu. Itu sih sebenarnya kalau saya lihat sekilas gitu ya, malah saya lebih confident lihat itu, wah ini kayaknya opportunity malah jadi bagus gitu ya. Tapi itu kembali ke personality masing-masing lagi, saya tadi udah bilang juga. Jadi teman-teman sekalian ya bijak-bijak lah dalam konsumsi informasi di dalam video ini. Dan kalau kita achieve 1000, saya pertimbangin, saya luangin waktu buat FOMC ntar malam. Oke? So thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.